Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tadabburi yaitu surah Maryam. Kita akan belajar orang yang paling berpengaruh dengan Maryam, yang mencetak Maryam, yang menjadikan wanita suci dan wanita mulia, wanita paling suci di dunia, ditentukan oleh pengasuhnya, yaitu pengasuh yang bernama Zakaria. Ini pendidik seorang wanita agung, di tangannya lah tercetak wanita mulia. Ketika Hannah, istrinya Imran, menazarkan anaknya yaitu Maryam, dan ini akan dikisahkan, dan orang yang paling mendapat inspirasi di balik Maryam itu adalah Zakaria. Kaf ha ya ain shad. Ya. Ini namanya ayat-ayat yang sifatnya muqata'ah, yang terputus-putus, yang terpotong-potong. Berapa jumlah ayat begini dalam Al-Quran? 29. Dan para ulama jika menemukan ayat seperti ini, itu ada ayat yang sangat luar, ada informasi sangat penting di belakangnya, dan pasti keajaiban luar biasa, dan pasti berkaitan kebenaran Quran, keagungan Quran. Semua lafaz dalam Al-Quran sesudah ditemukan begini pasti bicara tentang Quran di belakangnya. Cuma dua yang dalam Al-Quran tidak secara lafaz disebutkan, seperti dalam surah Maryam tidak ada lafaz Quran, tapi keagungan Quran bicara di depan kita. Apa yang dibicarakan, diterjemahkan? Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ya, zikru rahmati rabbik. Yang disebutkan ini, yang dikisahkan ini, di situ diterjemahkan zikru, dibacakan. Kalau kita baca ini ayat, kita baca ayat ini adalah informasi dari Allah tentang abdahu, hambanya, yakni Zakaria. Dan sifatnya di sini rahmati rabbik. Allah bicarakan Zakaria kepada kita, itu bukan omong kosong, bukan cerita lalu, bukan cerita kecil, tapi cerita Zakaria ini adalah cerita rahmati rabbik, rahmat buat kita. Siapa yang baca Zakaria tapi tidak melihat sisi rahmatnya bagi dirinya, gagal baca ayat ini. Siapa yang baca Zakaria harusnya adalah rahmati rabbik, itu rahmat bagimu. Rahmat bagi apa? Akidah, semangat berquran, semangat beramal, harus dilihat kisahnya Nabi Zakaria. Maka kisah Zakaria ini adalah tarbiyah buat kita, mendidik jiwa kita, membuat kita sadar ada informasi sangat besar dari diceritakannya Zakaria buat kita. Allah maui sesuatu yang besar buat kita, maka jangan lengah, jangan gafil, lalai, jangan tertidur ya ikhwah dengan membaca zikru rahmati rabbik. Ini rahmat. Apa artinya? Sesudah baca Nabi Zakaria, rubah hati kita, bagaimana cara pandang kita kepada Allah, tentang keagungan dan kebesarannya yang Allah demonstrasikan, yang Allah tuntunkan
yang Allah pertunjukkan pada kehidupan Nabi Zakaria. Kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Tentang apa Nabi Zakaria? Yaitu iznada rabbahu, tentang ketika dia berdoa. Doanya yang mau dipotret ulang ini, bagaimana Nabi Zakaria berdoa, supaya kita meneladani sosok hamba yang Allah angkat ini sebagai cerita nyata, fakta ada bahwa ada pernah sosok manusia hambanya itu bernama Zakaria, pernah diabadikan doanya dengan penuh adab doanya, nidaan khafiyya, lembut berdoanya, lembut memanggil Allah, tapi penuh keyakinan, lembut yang menggetarkan aras, lembut yang membuat perhatian para malaikat pada doa-doa Nabi Zakaria. Kata para ulama, lembut dan keras bagi Allah itu Allah dengar, tetapi ada kelemahannya kalau tidak lembut. Adab kita di hadapan Allah, memanggil Allah itu tidak tuli, memanggil Allah itu adalah As-Sami' Al-Alim. Allah sangat dekat, maka tidak perlu dengan tunjukkan kata-kata yang tidak beradab kepada Allah. Dan sebaik-baik adab jika Allah yang dihadapi adalah tingkah khafiyah, lembut, penuh rasa berharap, penuh rasa takut kepada Allah. 3 yang disebut Nabi Zakaria ketika beliau berdoa. 3 pengantarnya doanya Nabi Zakaria. Dia berkata, Rabb, ingat antum, ini adalah pondasi berakidah. Hadirkan bahwa yang ditemani adalah Rabb. Rabb ini pemilik kita. Rabb ini adalah penghadir kita, yang menghadirkan kita, yang hadirkan bumi ini, yang ciptakan segala sesuatu. Dan kita berdoa, hadirkan Rabb. Ini diulang kurang lebih 500 kali dalam Al-Quran. Dan ini pondasi seseorang untuk berkeyakinan dengan benar. Dia panggilnya qala Rabb, Rabbi, ya Allah Tuhanku, yang menciptakan aku, yang memiliki aku, yang menguasai aku, yang berhak mengatur diriku. Ini sesungguhnya saya, posisiku sekarang ya Allah, dalam satu, wahanal azmu minni, posisi tulangku sudah melemah. Kalau tulang melemah itu mewakili artinya tubuh sudah mulai tua dan melemah. Dia sebut tulangnya karena tulang adalah penentu kekuatan manusia. Kalau dia bilang wahanal azmu minni, sudah tulangku tua, melemami tulang-tulangku. Ini mewakili, tulang disebut mewakili sudah tua tubuhnya. Dan ini menunjukkan apa? Tanda kebutuhan dirinya di hadapan Allah, tanda menghinakan diri di hadapan Allah. Ini bahagian daripada khafiyahnya dia, rasa melemahnya dia di hadapan Allah. Wasta'ala ra'su syaiban, dan sudah dipenuhi kepalaku dengan uban. Ini secara lahir dan batin dipertontonkan. Tulangnya tidak kelihatan, tapi ini yang nampak zahirnya putih rambut. Sudah penuh ini kepala aku ini uban-uban. Jadi uban itu adalah tanda secara fisik manusia itu sudah tua. Dan kalau ada orang beruban Pak dan belum juga bertobat, itu manusia tidak tahu hidup. Ya, Nabi Zakaria kasih tahu, ya Rabb, sudah putih rambutku, sudah melemah tulangku, sudah putih rambutku nampak. Ini memperkokoh akan kelemahan dirinya di hadapan Allah.
akan kehinaan dirinya dan semakin menunjukkan tidak lamanya lagi mati. Tapi Pak, kalau sudah banyak rambut putih tak, ya makin selalu bergaya seperti anak muda. Sadari dia sudah tua makin. Apalagi mau dibohongi orang dengan dismer warna seperti warna muda, itu membohongi publik. Dan itu bohong-bohong itu makruh puasa itu. Yang bohong-bohong kalau puasa. Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya semir rambut pada bulan Ramadan, makruh puasanya. Tidak boleh semir rambut. Nampakkan apa adanya, yang asli. Jangan bohong-bohongi orang. Warna sudah putih baru nak kasih hitam, itu kewibawaan. Rambut putih itu uban menurut Nabi adalah nur, cahaya di hari kiamat. Yang kedua adalah hati-hatia, itu penggugur dosa. Yang ketiga adalah likulli syai', ini adalah setiap rambut putih itu adalah al-hasanah, kebaikan. Jadi 3 fungsinya Pak. Langsung itu rambut putih itu cahaya, penggugur dosa, itu kebaikan. Jadi semakin banyak rambut putih kita, semakin hari itu banyak dosa tak gugur. Ya, jadi yang pernah cabut rambut putih pasal memang kembali, supaya banyak yang gugur dosa tak. Ya. Dan yang ketiga, walam akun biduaik rabbi syakir. Dan ya Allah, saya tidak pernah kecewa dengan doaku sedikit pun kepada Engkau. Nabi Zakaria memuji Allah dengan sebuah pujian. Kalau saya minta sama Engkau ya Allah, saya tidak pernah dikecewakan. Jadi saya yakin. Ini belum minta Pak, baru pengantar. Dan ini bahasa komunikasi kita dengan orang berakidah kepada Allah. Diajar gabungkan 2 hal. Gabungkan kelemahan dengan pujian. Nah, itu bahasa komunikasi kita dengan Allah. Disunnahkan memuji dulu, karena itu doa tanpa memuji sekalian lambat dikabulkan. Karena itu sebelum berdoa kita puji, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu bentuk pujian. Kalau pujiannya Nabi Zakaria, ya Rabb, saya tidak pernah dikecewakan. Saya yakin kalau saya minta. Ini harus apa? Pujian kepada zat yang mau ditempati meminta. Dan ini berlaku bukan cuma kepada Allah saja, pada orang Pak. Pada orang kalau kita mau minta sesuatu, rendahkan diri tak, jangan sombong-sombong baru minta. Yang kedua, agungkan dan angkat orang yang mau ditempati meminta. Ya, hinakan diri tak, angkat orang yang ada di depan tak. Ya gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin proposal, satu, sadari dulu kelemahan diri. Kemudian puji orang yang memang layak memberi. Allah memiliki syarat itu. Kita lemahkan diri tak. 2 kali Nabi Zakaria lemahkan dirinya, tulangnya dengan rambutnya. Baru 1 kali dia puji Allah, bahwa saya tidak pernah kecewa. Saya yakin Engkau adalah zat yang mau mengabulkan doa. Ini namanya Pak, optimis, doanya dikabulkan.